Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cenita Givia Intani, salah satu mahasiswa dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Implementasi Supervisi Klinis dalam Mengatasi Kesulitan Guru Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka di SD Negeri 3 Margodadi. Latar belakang penelitian ini berawal dari peran penting pendidikan dasar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kurikulum merdeka, guru dituntut untuk menyusun modul ajar yang berpusat pada peserta didik, namun kenyataannya banyak guru masih mengalami kesulitan, terutama dalam menyusun komponen-komponen modul ajar yang komprehensif, seperti perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan metode, dan penyusunan asesmen. Mayoritas guru masih memandang penyusunan modul ajar sebagai beban administrasi belaka. Selain itu, pendampingan yang selama ini dilakukan, seperti pelatihan, masih bersifat teoritis, satu arah, dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan supervisi klinis sebagai solusi pendampingan yang intensif, spesifik, dan kolaboratif. Yang menjadi pembaruan dalam penelitian ini adalah adanya integrasi nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam proses supervisi, sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis guru, tetapi juga membangun akhlak profesional dan spiritual. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi kesulitan guru dalam menyusun modul ajar sebelum diberikan supervisi klinis. Kedua, bagaimana implementasi supervisi klinis dalam mengatasi kesulitan guru menyusun modul ajar. Yang ketiga, bagaimana dampak supervisi klinis dalam mengatasi kesulitan guru menyusun modul ajar pada kurikulum merdeka. Yang keempat, bagaimana integrasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam proses supervisi klinis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesulitan-kesulitan guru sebelum implementasi supervisi klinis. Yang kedua, mendeskripsikan proses implementasi supervisi klinis. Yang ketiga, menganalisis dampak supervisi klinis. Yang keempat, menganalisis peran integrasi nilai-nilai AIK dalam proses supervisi klinis. Adapun landasan teori dalam penelitian ini meliputi 3 hal utama. Yang pertama, supervisi klinis. Menurut Sari dan Afriansah dalam bukunya 2020, supervisi adalah bantuan dan bimbingan kepada guru untuk mencapai tujuan sekolah. Sementara, supervisi klinis menurut Sulistiorini tahun 2021 adalah proses bimbingan sistematis untuk perbaikan pembelajaran melalui 3 tahap. Yang pertama, pertemuan awal. Yang kedua, observasi mengajar. Yang ketiga, refleksi dan umpan balik. Yang kemudian, prinsipnya adalah kolaboratif, demokratis, dan berpusat pada guru. Yang membedakan supervisi klinis dengan supervisi konvensional adalah pendekatannya yang intensif, spesifik, dan berkelanjutan. Yang kedua, modul ajar kurikulum merdeka. Modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang komprehensif menurut Kemendikbud tahun 2022. Modul ajar harus memuat informasi umum seperti identitas penulis, fase belajar, dan alokasi waktu. Kemudian kedua, komponen inti seperti tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna kegiatan pembelajaran dan asesmen, serta lampiran seperti LKPD, bahan bacaan, dan program remedial pengayaan. Modul ajar dalam kurikulum merdeka dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, hubungan supervisi klinis dengan pengembangan modul ajar. Hubungan ketiganya membentuk siklus yang saling menguatkan. Supervisi klinis dapat membantu guru menyusun modul ajar yang berkualitas, kemudian meningkatkan pembelajaran yang bermakna. Adapun metode dan manfaat penelitian ini
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Margodadi. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan guru, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Adapun data sekunder seperti dokumen modul ajar, arsip sekolah, dan literatur pendukung. Teknis analisis data mengikuti model Miles-Haberman dan Saldana, meliputi reduksi data, yaitu mengkategorikan data berdasarkan tema. Yang kedua, penyajian data, menyajikan dalam narasi dan matriks. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Adapun manfaat penelitian ini adalah bagi guru tersendiri sebagai bahan refleksi dan model pendampingan meningkatkan kompetensi. Kemudian bagi kepala sekolah sebagai referensi model supervisi yang efektif dan integrasi AIK. Bagi sekolah sebagai dasar pengembangan program peningkatan kualitas pembelajaran. Bagi peneliti lain sebagai referensi pengembangan penelitian sejenis. Bagi saya sendiri, yaitu sebagai pengalaman langsung dalam melaksanakan penelitian ini. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Supervisi klinis tidak hanya sekedar pendekatan teknis, tetapi juga sarana pembinaan yang menyentuh aspek spiritual dan akhlak guru. Dengan integrasi nilai AIK, diharapkan proses supervisi dapat menciptakan guru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.